manggil siapa nih? Manggilnya Muid saja. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Pagi yang sehat, hari yang sehat. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Kadang-kadang kau tuh yang hilang-hilang. Oh kita yang hilang ya? Iya. Sebenarnya saya bisa aja ketemu aja tiap hari. Tapi karena abang nih, manggilnya abang atau siapa ini? Uncle boleh, abang pun boleh lah, boleh. Ya, manggilnya abang atau USG yang terhormat. Oh gitu ya? Ya, USG. Kadang-kadang ya dengan kesibukannya masing-masing, sehingga tak seperti dulu kita bonceng sama, pergi sama, balik sama. Artinya momen-momen itu kalau nak diulang pun tapi sudah feel-nya sudah bukan feel yang dulu. Karena kehidupan itu berjalan, sesuatu yang terlewati otomatis ya tak bisa diulang pun di tempat yang sama. Kita naik Honda bersama, duduk bersama, tapi feel-nya tidak seperti feel yang dulu. Tidak seperti yang dulu. Tidak seperti yang dulu. Kalau dulu Mungkin dengan psikologis lingkungan pada waktu itu, psikologis pribadi pada waktu itu belum. Ya pokoknya beda. Pokoknya beda. Mau dibuat reuni seperti apapun tetap beda. Berapa minggu sekali dulu Pak Rizal jemput? Kalau dulu waktu masih di Bapak Yai Nurdin itu kan setiap hari. Iya ya. Jam 4 sore itu Udah harus standby itu. Udah harus standby di pelabuhan. Mana tuh? Pelabuhan. Harum manis. Ya? Harum sari. Iya. Iya. Jadi kalau tidak datang lambat sedikit ya pokoknya kayak orang hilang aja. Tapi pernah pakai sepeda Pak ya? Iya, pakai sepeda. Pernah pakai sepeda. Pakai sepeda. Saya menikmati perjalanan waktu pakai sepeda itu. Setiap hari selesai sekolah, selesai asar dari rumah, pakai sepeda kita kayu, sepeda goit kita sampai ke pelabuhan, nyebrang sampai goit lagi, sampai sana maghrib. Keringat belum habis langsung sholat maghrib. Waktu itu kalau tidak salah tahun yang dulu. Tahun yang dulu. Udah beberapa tahun yang lalu. 2007 atau 2003 itu ya, lupa. Beberapa tahun yang dulu. Ya, artinya mengukir cerita. Karena hidup itu ya mengukir cerita masing-masing ya. Benar. Apa mengukir cerita, menuliskan cerita sendiri. Saya menuliskan cerita sendiri dan masing-masing punya cerita sendiri. Walaupun di alam yang sama ceritanya beda-beda. Oh beda-beda. Ini kita mau ngobrol-ngobrol apa ini? Ini ngobrol-ngobrol aja dulu. Ngobrol. Ini mumpung saya ketemu dengan beliau, sahabat ya, dengan beliau. Karena harus nunggu 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun balasnya 2 jam. Ya? Ya. Oh gitu. Dia yang klaim 2 tahun, dia sendiri yang klaim 2 tahun. Aduh. Ya emang sulit Pak. Ya, aturan dibuat sendiri, orang harus ikut sepakat. Aduh. Dia yang buat aturan, kemudian saya harus sepakat dengan itu ya. Enak sekali. Allahu Akbar. Oke Pak, lanjut. Ya kegiatan yang lain ya kegiatannya ya biasa, namanya orang hidup ya harus kerja cari duit lah ya. Gimana bahasanya mungkin cari duit kita ya. Dan menularkannya kita bisa lah, mungkin di sekolah tinggi ada 2 sekolah tinggi kita jadi nunggu mahasiswa gitu, bukan dosen kan nunggu mahasiswa. Kadang-kadang dibilang nunggu mahasiswa juga nggak mau ditunggu. Ya sharing karena menyampaikan apa yang kita bisa lah gitu. Ya itu kepengennya sih, kerennya itu katanya ingin ya bermanfaat bagi manusia gitu, tentang manfaat omongannya, tentang manfaat tenaganya, tentang manfaat pikirannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah itu
Karena yang hafal saja sendiri ada yang nggak hafal. Oh, ya. Sama tuh. Tadi tuh itu 3 bulan tuh ngapal dulu. Biar terlihat kiai lah. Karena itu kadang-kadang sebuah apa namanya ya, sebuah term atau sebuah istilah itu terjadi kesepakatan karena pengulangan gitu ya, pengulangan. Kita bisa menyebut ini hitam karena kita sepakati ini hitam. Padahal kalau kita sepakati ini putih, dulu ya jadinya putih. Karena hasil dari kesepakatan. Bahasa itu kesepakatan dari ya kesepakatan pemahaman. Artinya gini, khairun nas anfa'uhum nas itu sebuah bahasa, ya, sebuah bahasa sebagai baik manusia nanti manfaat kepada manusia. Namun kadang ada yang tidak sepakat secara bahasa, ada yang sepakat, ada yang sudah sepakat tetapi makainya tak sepakat. Maksudnya gini, kadang kita kan terbentuk terhadap sebuah pemakaian, sebuah term, umpamanya apa paham dengan apa mobil, saya paham gitu kan, paham dengan mobil, terus bisa pakai mobil nggak bisa, tapi mobil saya paham, tapi nggak bisa mobil gitu. Sama saja dengan khairun nas anfa'uhum nas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia. Paham. Makainya tuh terbentuk pada makainya pula. Cara makainya kemudian beda-beda. Terjemahan dari sebuah pemakaian. Ada yang malah cuma paham saja tak bisa pakai, ada. Seperti saya paham mobil tapi tidak bisa pakai mobil gitu kan. Paham mobil ya? Mobil ada benar. Rodanya 4, ada ini, ada rumahnya, ada mesinnya. Ngerti itu mobil. Tapi makanya bisa tak bisa. Khairun nas, bagus manusia itu manfaat bagi manusia. Paham tak? Paham bagaimana itu? Macam mana makainya itu? Entah. Kadang-kadang ada terbentuk begitu. Ataupun ada cara pakainya itu beda-beda. Ini kita bahas apa nih, Pak? Ya, bahas. Itu katanya ngobrol-ngobrol tadi. Ngobrol ya. Ngopi ya? Ya, ngopi. Tapi kopinya belum datang pula. Itu panitianya. Lagi diproses, Pak. Ngobrol perkara ilmu. Ya, ngobrol perkara. Baiklah, sahabat USG dimanapun kalian berada, yang masih mengikuti program kami bersama USG, program ngopi, ngobrol perkara ilmu. Sampai mana tadi, Pak? Sampai mana tadi, Pak? Sampai mana? Tentang biografi perjalanan sampai saat ini. Saya tidak pernah di SMA, tapi di Alia. Boleh disebut tempatnya? Boleh. Masalah di Semukut gitu ya. Oh, di Semukut? Ya, di Semukut. Saya santrinya Mbah Yai Bunyamin Afandi Hadi Hasan. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 90 sampai 93. Itu waktu itu seingat saya yang namanya pesantren ya Semukut gitu, karena setelah panjang dan sekitarnya itu belum ada ataupun saya sendiri yang belum tahu. Tapi kayaknya karena yang datang sana itu kata-kata dari Pulau Panjang, dari Lupun, dari Sungai Togor, dari Tanjung Sama, dari Topang gitu ya. Jadi pelaksanaan dari Selat Akar, dari Bengkalis, dari Bandara Sungai, maka itu ya di Semukut itu ya. Semukut tempo dulu gitu ya. Sampai sekarang pesantren beliau masih aktif? Sekarang pindah ke putranya, Gus Rauf ya, Gus Rauf yang membuka pesantren sekaligus ada
ikut pesantren. Kalau dulu pesantren sekolahnya di luar. Oh gitu. Masih jarak tempuh sekitar 2 kilo lah, jalan kaki. Ya tempo dulu. Berapa tahun Pak di sana? Ya umumnya dari aliyah sampai selesai kelas 3 tamat. Setelah itu langsung ke Jawa atau kata orang Melayu nganggur dulu, Nah, istirahat atau gimana? Atau lanjut? mungkin pesantrennya istirahat ya, tapi kehidupan tidak boleh istirahat. Oh, kehidupan tidak boleh istirahat. Setelah itu kemudian ya kita kerja ada kerja ikut. Dulu di sini ada pabrik apa itu kayu alam sakti, nah kerja di sana. Kemudian setelah itu kerja apa kata orang ini, kerja rombongan masuk hutan, itu kerja di belakang Selat Panjang sana di Sungai Bulat. Dan nebas itu ataupun nandur apa nih, nanam sagu. Oh berarti belum langsung ke pesantren ya? Belum ya? Belum gitu. Kerja dulu. Kerja Selama berapa tahun? ya, kerja di hutan itu sekitar 4-5 bulan itu kerja hutan. Kerja di pabrik sekitar kurang lebih 1 tahunan lah, 1 tahun. Kemudian perjalanannya sebelum ke pesantren itu saya ingat kan perjalanan ke pesantren mungkin yang ada agak mungkin boleh untuk saya cerita sendiri untuk Boleh. pengalaman saja. Dan saya pesantren itu dulu saya suka main band. Suka main band? Ya. Berarti anak musik ya? Anak musik kan anak apa sih sebenarnya? Oh. Artinya saya ingat itu dulu kalau main band itu ada 15.000 dikasih. Saya tabung. Kemudian dari duit itu saya ingat terkumpul lah 300.000 gitu. 300.000. Kemudian ada paman saya yang dari Teluk Beringin itu bilang mau ke Jawa menengok anaknya gitu. Sehingga ke rumah itu hari Rabu, saya ingat itu. Terus dari situ saya terus berkata, paman saya mau ikut gitu, ikut mana ke Jawa gitu. Nah, akhirnya paman rencana hari Kamis mau berangkat, terus akhirnya diundur karena saya mau ikut berangkatnya hari Sabtu. Dan dengan uang 300.000 ya, uang itu 300.000. Dulu kan masih pakai bis itu masih 180 atau 170 gitu sampai Jawa. Itu tahun 95. Sah atau tidak ya pesantren pakai uang pennya? Sah aja. Buktinya sampai. Jangan tanya dia dulu. Yang penting nyampe dulu. Jadi 300.000 sampai pondok, sampai pesantren sana ya terus habis lah sampai sana. Yang penting bandnya bukan band curi. Dulu hiburan di Meranti waktu itu kan belum ada hiburan, belum ada video, belum ada apa, keyboard itu belum ada. Jadi band murni memang, band murni yang masih mungkin elektriknya itu pakai aki gitu kan, masih tengok dulu tadi mungkin Mas Richard belum lahir atau bagaimana itu. Masih di sana tuh. Iya. Masih di sana. Jadi, tapi indah ya gitu, kadang Tuhan itu ngasih bakat ataupun ngasih yang namanya band musik gitu. Sampai sekarang itu ternyata nggak lupa ya Mas, nggak lupa ya. Seni Pak. Seni itu indah. Sudah bisa kok nggak lupa. Sesuatu yang ada unsur keindahan itu sulit untuk dilupakan. Mau dilupakan tuh tak lupa. Tak lupa. Artinya ketika ada musik itu nada ini jalan, di sini nada ini jalan, ini ke sini nada ini C, ini minor major itu jalan terus. Maka saya paling tidak bisa gitu ketika sedang ngaji atau sedang terus gitu kan. Dengar musik. Ya. Konsentrasi buyar. Di sini nadanya jalan. Ini ke sini gitu. Cuma paling tangannya nggak kejar lah gitu kan, kurang lincah seperti itu bukan gitu saja. Tapi masih bisa. nggak bisa.
Kalau bisa dilupakan, saya lupakan itu, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Karena indah itu tadi. Ya mungkin juga. Terus Pak, setelah di Jawa ya, waktu itu di Jawa Barat. di Jawa Barat, Ya, di Jawa Barat. langsung ke pesantrennya Ya. atau lanjut kuliah atau gimana? Ya, langsung ke pesantren. Langsung ke pesantren. Dan ketika itu apa Kiai suruh kuliah itu saya menolak gitu ya, dan karena ketika menolak gitu kan, kenapa saya jauh-jauh baru sekolah kuliah gitu, kalau mau kuliah udah saja di kampung sana gitu kan, baru otomatis gitu kan. Jadi saya ke sana pesantren saja itu sampai didorong-dorong oleh kiainya, ibaratnya suruh kuliah, didaftarkan, kuliah masuk, besok masuk gitu kan, karena itu ada keinginan itu. Dan mohon maaf ya, untuk kuliah pada waktu itu di lingkungan pesantren itu melihat orang kuliah itu seperti gimana gitu, artinya kuliah ini gimana lah gitu, lebih baik ngaji saja selesai gitu. Karena mohon maaf, pada waktu itu saya berpikir kalau kuliah ini keilmuannya itu di bawah pesantren pada waktu itu. Jadi kuliah Pada waktu itu berpikir belum, ya masih, karena ya berkembang pemikiran itu kan step per step. Jadi tidak melihat kuliah itu seperti apa, untuk yang penting ibarat orang naik Honda, yang penting saya bisa naik Honda, buat SIM tak buat SIM itu tak penting gitu kan. Nah, Iya. yang penting saya bisa naik Honda, penting saya bisa ilmunya, masalah SIM-nya, masalah apa yang penting gitu. itu nanti. Nah, itu sehingga tak boleh masuk berhenti gitu. Tapi akhirnya selesai juga gitu kan. Selesai juga. Tahapan itu udah selesai kuliah itu baru. Pada waktu itu di kampus mana Pak? Di pondok pesantren di Kampung Buddha. Ada tempat kuliahnya juga. Iya, pesantren situ, yang kuliah di situ, kemudian sebenarnya cuma pindah gedung saja, pindah gedung saja. Nah Pak, pada waktu itu ambil jurusan apa? Saya akhirnya di tarbiyah pernah, terus pindah ke syariah, akhirnya selesainya di syariah. Syariah Pak ya. Syariah terus ambil akta 4 6 bulan itu. Baru setelah itu Suruh pulang. Karena sebelum itu saya sudah mau pulang saat itu, tapi Pak Yai bilang, Anda pulang harus sarjana, Anda pulang harus sarjana. Kalau pulang sekarang itu boleh, Anda harus sarjana. Makanya saya terus kemudian menyelesaikan kuliahnya, walaupun kuliah tadi yang masuk nggak langsung kita kan. Berapa tahun Pak selesai? Kalau dihitungnya semesternya itu ya dari 96 gitu anggaplah. Selesainya 2007. 2007 masuk 2000 masuk 96. masuk 96. Selesai 2000 berapa semester? Ya gitu kan, tak penting. Menganggap itu tidak penting gitu sehingga tidak diburu. Dan saya cari waktu itu ya cuman ini memahami beberapa ataupun sejumlah yang kita klasik, kita kuning itu yang saya pelatih ini, saya tekuni itu ke sana. Ya, karena berpikirnya itu tadi awal jauh-jauh, kalau saya mau kuliah ya dari Pekanbaru saja selesai, kenapa harus ke sana? Yang tidak ada kan pesantrennya. Itu S1-nya. Terus S2-nya Pak? Nah, S2-nya kok bisa sampai ke S2 yang awalnya tadi tak ingin nah kan gitu tuh. Yang awalnya tak ingin tak jadi ingin gitu ya. Ini penting nih, ini penting sahabatku ya. Yang awalnya tak ingin, setelah dijalankan jadi ingin. Nah, yang memotivasi kok Bapak harus nyambung ke S2 atau ada penawaran dari pihak-pihak tertentu ya, dalam arti paham Mbak ya? Paham ya? Ya contoh misalnya
dapat bantuan beasiswa, akan gitu tuh salah satunya tuh, atau dibantu oleh pihak-pihak tertentu. Nah, atau dari motivasi pribadi sendiri harus lanjut ke S2 supaya nanti untuk mencapai satu target. Ibaratnya gitu, orang yang sudah punya SIM, ya, sudah punya SIM, ibaratnya SIM, dan kemudian selalu menggunakan persyaratannya lengkap lah, kendaraan bermotor, tahu bahwa nanti kalau SIM-nya mati ini harus disambung gitu. Kalau begitu, artinya ketika sudah kuliah kemudian terjun di lembaga, ini baru tahu kalau kuliah ini penting. Sepinternya apapun orang bisa naik Honda, kalau nggak ada SIM ya belum lengkap. Ketemu polisi ya tetap disemprit, masih diragu-ragukan. Terus makanya karena ibarat orang naik Honda tadi sudah di jalan gitu ya, hanya berpikirnya itu SIM ini harus diganti, kalau tidak ini kurang masih harus ditingkatkan. Karena sudah terus S2 nya tadi Pak. Nah, iya. Ini memang ditunggu-tunggu nih. Akhirnya itu ada kawan, ada kawan. Ini ada peluang S2 ini, perlu disebut nggak orangnya? Boleh. Barangkali mungkin beliau nonton besok. Kita Pak Imam Ghazali, Pak Dokter. Iya, sekarang dokter beliau sekarang. Itu orang hebat itu. Silakan Pak sapa beliau. Ya, Pak Imam Ghazali. Ya. Orang hebat ya. Orang hebat beliau ya. Katanya penulis Pak ya. Tulisannya bagus, pola pikirnya bagus. Ya. Yang paling mahal sabarnya dia paling bagus. Sabarnya. Itu yang nggak bisa ditiru. Nah, beliau itu kemudian memberi ini ada kertas persyaratan, aku tengok persyaratannya beasiswa S2 kader ulama tahun 2010. Persyaratan bla kemudian habis Quran 3 juz kalau nggak salah waktu itu 3 juz. Kemudian saya ecek-eceknya itulah masukkan berkas seperti itu. Kemudian ikut tes di Pekanbaru. Setelah tes ada yang lulusan Mesir, ada yang lulusan Libya, Jakarta, ada yang dari Al-Azhar, Kairo, dari beberapa tempat. Kemudian kayaknya nggak kemakan saya ini pulang itu kan saya ditelepon sama Pak Akan itu waktu itu masih Pak Asarino ditelepon ini dengan kami saja ya, terus Bapak ini lulus yang kader ulama lulus satu Riau cuma satu orang. Cuma satu orang. Waktu itu tahun 2010. Yang mengikuti jumlah peserta Saya kurang menghitung ya, tetapi satu lingkaran itu di Kanwil itu biasanya keliling begitu kan ya, sekitar 15 atau 20-an ya. perwakilan dari setiap pendaftar kirain dari perwakilan dari Riau ini berapa orang? Kali sekian enggak. Istilahnya siapa yang mau mendaftar. Kemudian itu Bapak harus kuliah ya. Masalahnya cuma kemudian seorang yang lulus cuma satu. Kalau sampai tidak ada yang berangkat, sayang. Terus saya bilang, kuliahnya di mana Pak? Di Pekanbaru. Enggak, kuliahnya di Jawa Timur, di Malang. Di sana. Kalau pertimbangan anak saya baru lahir, baru 3 bulan kalau nggak salah. Oh, pada waktu itu ketika lanjut ke S2 udah nikah Pak ya? Udah nikah, sudah di rumah, posisi sudah di rumah. Ya ketemu sama Pak Imam itu kan sama-sama. Iya benar. Di Aliyah sana. Nah, jadi akhirnya sampai Jawa lagi ya begitu. Ke Jawa lagi. Sampai di Jawa Timur 2 tahun sampai 2012 yang ongkosnya uang sakunya, uang living costnya juga ditanggung pemerintah. Saya terima kasih sekali pada pemerintah bisa mensekolahkan saya. Kalau untuk sekolah sendiri kayaknya nggak mungkin. Besar Pak ya? Pada waktu itu. Iya, itu besar. Terus
tanpa tahu apa-apa sampai wisuda dan sebagainya itu kita tidak tahu, cuma setiap bulannya 1.500.000 untuk uang makan kita. Ya, alhamdulillah ada tawaran kemudian dari satu organisasi untuk ke Umur Puro Mekah, itu waktu itu kan Umur Puro di Mekah ambil doktoral, tapi saya pertimbangkan orang rumah saya ini sudah hamil besar, jika saya cancer. Nah, sekarang akhirnya cuma mungkin S3-nya untuk anak saya. Mungkin mudah-mudahan. Nanti kalau gitu ada yang mau menyekolahkan saya. Seperti saya dulu gitu ya. Jadi habis berapa tahun, Pak? Normal 2 tahun. Normal 2 tahun. Nah, setelah itu kembali lagi pulang di sekolah lagi kembali 2012 akhir. Nah, saya pulang kemudian di sekolah ya, di sekolah ada ngajar. ya, ngajar. Spesifikasi karya sebenarnya di hukum, tapi ngajarnya malah bahasa Inggris. Bahasa Inggris karena saya menggunakan kata 4 untuk ngajar. Katanya pernah jadi dosen juga, Pak? Ya. Ya, karena untuk ada sekolah tinggi yang mengharapkan lulusan S2 itu kan butuh dosen ya, ikut-ikutan jadi dosen. Nah, sebenarnya nyaman di dosen. Kalau di dosen itu kan gimana itu mahasiswa ya, dan kita tidak tahu menahu tentang mahasiswa. Beda dengan di sekolah, anak siswa sakit jadi kita harus tengok, siswa ke sekolah kita harus tengok. Kalau di dosen kan enggak, mau masuk ya masuk ya ini nyaman sebenarnya. Masih nyaman di dosen, Pak ya? Terus sebelum kita tutup nih, Pak, udah mau tutup. Ini udah mau tutup, udah hampir setengah jam lebih kita ngobrol, dan ini terasa waktunya baru 1 menit kita ngobrol ya. Hampir setengah jam, bahkan bisa jadi 1 jam nih. Bahkan banyak lagi yang mau dibicarakan karena keterbatasan dengan waktu ya. Terus terakhir, nah barangkali mungkin ada masukan buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lain yang barangkali kurang termotivasi untuk mendalami di dunia pendidikan. Nah, bagaimana nih supaya mereka terdorong untuk belajar lagi, mencari ilmu? Ya. Mungkin begini ya, sebenarnya hidup itu kan ini ibarat sebuah rumah sekolah besar ya, yang kita bisa belajar dari ABC yang ada di sekitar kita, baik berupa lingkungan hidup maupun lingkungan tidak hidup. Itu semuanya adalah pembelajaran untuk kita, dan tujuan dari sebuah pendidikan itu kan untuk kita dewasa. Dewasa itu apa? Kalau saya mengartikan dewasa itu ya bertindak sesuai pada saat dan tempat yang tepat. Artinya dewasa itu ya bisa bertindak sesuai dengan saat dan tempat yang tepat. Karena ketika seseorang tidak belajar, kita umur bertambah, mungkin tapi dewasanya tidak bertambah. Kita umur anggaplah sekarang 40 tahun, ilmunya yang masih dipakai ilmu zaman sekolah itu terlambat itu, Pak. Terlambat ya? Artinya 40 tahun harus ilmu 40 tahun itu kan. Anggaplah bahan bensinnya itu ilmu bahan bensin, masa kita sudah gunakan itu bensinnya masih bensin lama. Pakai bensin lama. Padahal bensin itu habis itu aja masih. Artinya setiap ilmu itu kita harus tetap belajar terus. Tidak harus sekolah atau kuliah kemudian pakai seragam itu juga ya penting juga untuk membuat SIM tadi gitu. Karena kaitan ketika dewasa kita akan bertindak yang tepat itu butuh sarana untuk yaitu tadi jasa dan sebagainya. Kita tidak akan bisa sepintar apapun mengajar kalau kita tidak punya lulusan
Iya. Namun kertas itu bukanlah sebuah tujuan. Tujuan dari sebuah pembelajaran itu ya kita bisa dewasa bisa bertindak sesuai umurnya. Jangan sampai umur bertambah, dewasanya nggak tambah. Nanti akhirnya tua-tua tapi macam anak-anak atau macam anak-anak. Ataupun dewasa yang terlalu cepat anak-anak, kadang-kadang anak-anak diberi informasi yang memang bukan saatnya, sehingga anak-anak seperti orang dewasa itu juga nggak tepat. Anak-anak ya dengan keilmuan anak-anak, kemudian remaja dengan keilmuan remaja, ya bertahap sesuai dengan umur. Harusnya kita tetap belajar sehingga bisa bertindak pada umur yang tersebut. Artinya itu menurut saya dewasa. Maka untuk dewasa ya kita terus belajar. Anggaplah mungkin itu maksud dari mencarilah ilmu sejak buaya sampai tiang lahat. Iya. Mencarilah ilmu wajib, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Itu artinya kan berarti setiap saat harus belajar. Kenapa kita perlu belajar? Karena ini bumi ini bukan tempat kita, sehingga kita harus belajar. Tempat kita kan di sana. Nah, karena ini kita sedang jalan. Namanya jalan berarti tidak di sini, kemudian berjalan di sini. Mengenali inilah kita belajar terus. Kalau yang memang aslinya sini nggak mengenal, contohnya kambing itu mereka nggak belajar. Nah, memang asli penduduk bumi. Kita bukan penduduk bumi ya. Maka kita belajar makhluk keren. Kita pada angkasa gitu. Singgah aja dulu. Singgah itulah kita mengenal tempat singgah kita dengan belajar, mengenal kawan kita, mengenal saudara kita, mengenal tetangga, mengenal dan sebagainya, sehingga kita itu bisa bermanfaat. Itulah menurut saya dewasa. Intinya ya belajar, jangan bosan. Terus kesimpulannya Pak? Kesimpulan bukan tadi ya? Bukan ya? Kesimpulan apa? udah kesimpulan tadi pesan-pesannya. Pesan-pesan. Kesimpulannya perjalanan hidup ini kita jalani ini sebuah nikmat. Yang namanya nikmat itu yang sudah kita rasakan, bukan yang akan kita rasakan. Yang akan itu namanya belum, tapi yang sedang itulah nikmat. Artinya ketika kita mampu sholat, mampu taat, bukan nggak butuh taat kita sebenarnya, tapi ketika kita taat sebenarnya Tuhan sedang memanggil kita untuk bersyukur kepadanya. Dan ketika kita kok terpleset, karena memang sudah dinas manusia itu nggak ada yang betul semua, nanti malaikat atau salah semua nanti jadi setan gitu. Manusia itu tetap ada terpleset, tapi ketika terpleset sebenarnya Tuhan juga nggak rugi dengan kita terpleset, tapi Tuhan sedang mengajari kita untuk kembali kepadanya dengan cara mampu. Jadi kalau pas sedang kita taat ya kita syukuri, kalau sedang kita terpleset ya kita mampu. Itu dua-dua jalan yang memang menuju kebenaran. Jadi dengan mensyukuri itu namanya memuji, dengan memohon ampun itu namanya doa. Karena jalan kita cuma dua. Transaksi ataupun komunikasi kita ke Tuhan yang disebut ibadah itu dua itu. Kalau tidak muji, ya minta. Kalau tidak minta, ya muji. Tetap muji, ya minta. Mungkin itu. Subhanallah. Sebuah obrolan ya. Di program ngopi kita kali ini, ngobrol perkara ilmu, sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari penyampaian guru kita, sahabat kita juga, saudara, karena multifungsi. Baiklah, itu tadi sahabatku dimanapun kalian berada, saksikan terus di channel saya bersama USG. Insya Allah kita akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan itu bermanfaat buat diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Al-Fakir Abdul Ifidallah, masih miskin ilmu, kurang amal, tak sempurna dalam ibadah, bahkan miskin pahala. Kita doakan juga mudah-mudahan guru saya, beliau beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir batin, hidupnya selalu berkah,
santrinya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Mudah-mudahan berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kebalikannya Mas Rijal juga semoga makin sukses, makin sukses. Semoga Semakin sukses. Amin amin amin. Baiklah, akhir dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tanpa batas.